Gimana, Sus? Normal kok Mas Farul. Suster masih ingat sama saya kan? Ya iyalah Mas, pas Mas Farul dirawat di sini, bikin gempar semua suster yang ada di sini. Katanya Mas Farul ganteng banget. Suster bisa aja. Tapi beneran kok Mas Farul, kalau Mas Farul ini ganteng banget. Waktu itu aja pas Mas Farul kritis, ada 2 orang cewek yang nangisin Mas Farul. Kelihatannya sedih banget. 2 cewek, Mbak? Iya. Jadi bukan Mila. Sus, kira-kira ciri-ciri wanita yang menangisi saya waktu itu selain teman saya Mila tuh seperti apa? Kalau nggak salah dia cantik, terus pakai kacamata. Justru dia orang yang lebih awal yang nangisin Mas Farul. Apa mungkin itu Nadine? Ciri-cirinya sih seperti Nadine. Jadi masih ada kemungkinan wanita itu adalah Nadine. Udah ingat belum Mas gadisnya? Ingat, Sus. Ntar biar saya aja yang menanyakan langsung ke orang. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya, Mbak. Baik Mas. Mari, Mbak. Farul, kamu ngapain ke sini? Kamu tuh gak capek ya? Hah? Gak ada berhentinya untuk gangguin aku terus? Aku bukan mau gangguin kamu. Tapi aku datang ke sini karena aku pengen tanya sama kamu. Apa benar? Waktu aku di rumah sakit saat aku kritis, kamu datang ke rumah sakit dan menangisi aku. Nangis? Bentar, aku gak salah dengar kamu ngomong kayak gitu. Hah? Emangnya kamu siapa coba? Aku harus nangis. Kenapa kamu bisa punya pikiran kayak gitu? Heran deh, ngapain juga aku nangis buat kamu? Suster rumah sakit bilang sama aku, ada perempuan pakai kacamata datang ke rumah sakit dan menangisi aku saat aku kritis. Ya ampun, Fahrul. Banyak kali cewek yang pakai kacamata. Masa aku doang yang pakai kacamata? Udah deh, mendingan pergi aja sono. Nadine beli wortel. Ya ampun, kenapa aku mimisan lagi? Dan kenapa juga badan aku jadi memburuk begini? Dan aku juga merasa lemah. Makasih. Maaf Fahrul, tapi ini semua demi kebaikan kita. Alhamdulillah, ya ampun. Ini daun pisangnya bagus-bagus banget. Pasti pepes tahu daganganku masakannya jadi wangi dan enak. Aduh, ya Allah. Kandunganku, kamu baik-baik aja kan? Aduh. Maafkan aku ya nak ya. Aduh, aku ibu yang ceroboh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sakit banget kakiku. Enggak, aku harus kuat. Aku harus kuat demi kandungan aku. Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Beri aku wangsit. Beri aku wangsit. Nomor togel tebu 1 miliar, wahai penjaga tempat keramat. Ayo. Mas Yanto. Apa-apaan sih kamu?
Ganggu aja, buyar semua ini. Aku ini lagi cari duit, tahu? Bukan begitu, Mas. Ini penting. Tadi aku kepleset di kebun. Terus kenapa? Kamu nggak apa-apa kan? Aku ini lagi semedi, jangan diganggu. Bukannya begitu, Mas. Tapi tadi di kebun aku lihat mayat. Mayat perempuan. Kita harus kasih tahu warga sama polisi. Ayo, Mas. Ayo. Iya. Ayo, Pak. Di sini, Pak. Tadi di sini. Di sini, Pak. Tadi kondisinya. Bu, kami sudah menyisir semua tempat ini. Tapi tidak ada apa-apa, apalagi mayat. Ibu yakin ibu melihat mayat itu? Atau ibu sedang berhayal? Makanya Bu, kalau lagi hamil besar, mending tinggal di rumah aja. Iya. Ini kalau kebun mulu kerjanya halusinasi mulu. Bang, jaga dong istrinya. Enggak, Pak. Saya nggak mengada-ngada. Saya jelas-jelas saya melihat kondisi jenazahnya ada di sini. Dan kondisinya itu penuh dengan luka, Pak. Iya Bu, tapi nyatanya nggak ada. Kalau begitu bapak-bapak kita pulang ke rumah masing-masing. Ayo, bubar. Kamu bikin malu aja. Wangi melati. Tolong! Jangan! Tolong! Tolong! Siapa itu? Jangan! Tolong! Astagfirullahaladzim. Cak, Ya bang, aku pengen tanya nih. Bunga kesukaan Kak Nadine tuh bunga apa ya? kayaknya sih bunga mawar deh bang. Emang Bang Farul kenapa? Nggak apa-apa sih, Cak. Bang Fahrul cuma pengen kasih kejutan aja buat Kak Nadine. Dalam rangka apa nih bang? Udahlah, kamu tuh masih kecil, nggak perlu tahu. Tapi Bang Fahrul itu butuh bantuan kamu, Cak. Bantuan apa coba? Gini, Cak. Pokoknya ntar malam kamu bawa Kak Nadine ke taman ya. Bisa nggak? Emangnya bakalan ada apa di taman bang? Nah, ini mah urusan orang gede, kamu nggak perlu tahu. Yang terpenting Bang Fahrul butuh bantuan kamu itu. Bawa Kak Nadine ke taman nanti malam, jangan sampai lupa. Ya? Iya bang. Ya nggak? Hehe. Yuk ah. Awas, kanan. Gak akan gue biarin lu jadian sama Nadine. Nadine itu milik gue. Gak ada yang bisa ngerebut Nadine dari gue. Bulan purnama merah segera tiba. Sebaiknya kita secepatnya menculik Fahrul dan mengambil jantungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar saat aku mengutarakan semua isi hati aku kepada Nadine. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Panca bawa Kak Nadine ke sini? Udah, Kak Nadine masuk aja. Ada yang nungguin di dalam. Maksudnya? Nanti kakak juga tahu. Udah sana kakak masuk aja. Panca tinggal dulu ya. Fahrul. Nadine, kamu kesini?
Ketok yuk. Enggak, aku mau ada urusan dulu sama Fahrul. Udah ngapain ketok aja. Yuk, ayo. Enggak, maaf. Aduh, Kamu kenapa? Kaki kram kayaknya, tolong dong. Aduh. Sini, lurusin aja. Aduh, sakit banget. Aduh, sakit. Aduh. Aduh. Gimana? Udah mendingan enggak? Aduh, yang sebelah sini juga sakit. Sebelah sini yang mana? Sama tempatnya. Sini. Kayaknya tadi salah jalan nih. Aduh, coba. Aduh. Lurusin aja kakinya. Nadine kemana ya? Kok nggak muncul-muncul? Apa jangan-jangan dia nggak mau datang ya? Buru abis deh lilinnya. Nenek kenapa? Udah malam begini, dagang nenek nggak laku-laku. Padahal besok buat bayar biaya rumah sakit cucu nenek. Nenek udah capek dorong gerobak ini. Nggak ada juga yang mau beli. Coba kalau ada satu orang aja yang beli dagangan nenek, pasti nenek bakalan semangat lagi. Udah Nek, biar aku aja yang beli. Aku beli apel ya. Beneran, Cu? Iya, Nek. Wah, makasih, Cu. Cucu baik banget. Kalau cucu yang beli, pasti nenek pilihin buah yang paling seger. Kalau buah di gerobak nenek, semuanya paling seger. Ini jangan bayar dulu, cobain aja. Ini apel yang paling seger kok. Nenek nggak bohong. Ya, Nek, aku percaya kok. Akhirnya aku berhasil. Lihat, apa yang aku bawa? Bagus sekali. Nyilunyi berhasil mendapatkan Fahrul. Tapi bagaimana kalau dia terbangun terus kabur, Nyilunyi? Apa yang kau maksud dia terbangun dan kabur, Laksmi? Ini tidak akan mungkin terjadi. Karena dia sudah memakan apel yang aku beri asap hitam. Kau tahu? Dan dia akan tertidur sampai bulan purnama merah timbul. Di saat itu, kita secepatnya ambil jantungnya. Setuju, Nyilunyi. Ini udah mendingan kan? Aduh, sakit. Aduh, ini masih sakit banget ini. Aduh, coba. Ini udah aku benerin kok. Iya udah, kamu pasti bentar lagi bakalan sembuh. Permisi ya. Nadine. Gue kejar, gue ketahuan bohongnya dong.
Wow, siapa yang buat ini? Ini pasti Fahrul. Tapi dia kemana? Kenapa dia nggak di sini? Fahrul. Buah apel ini ilmu hitamnya sangat kuat. Jangan-jangan ada kaitannya dengan Fahrul. Fahrul menghilang tiba-tiba. Aku jadi cemas sama nasibnya. Perutku, astagfirullahaladzim. Ya Allah, perutku. Ya Allah, perutku kenapa besar begini? Ya Allah, perutku, astagfirullahaladzim. Tapi kata bidan, perutku ini mau besar harusnya 1 bulan lagi. Kenapa sekarang mau besar begini? Ya Allah, aduh. Mas Yanto! Mas Yanto! Ini pasti pertanda bakal ada jawaban. Aku akan kaya. Kaya! Mas Yanto! Ayu, ada apa sih? Cepetan sini Mas, perut aku sakit Mas. Kenapa sih teriak-teriak? Ganggu orang aja kamu. Aku nggak tahu Mas, perut aku besar, perut aku sakit. Sakit perut aku Mas. Udah, tenang ya. Aku panggil Mbok Karsi, si dukun beranak ya. Iya, cepat. Kamu tunggu sini ya. Cepat Mas, cepat Mas. Mas. Ya Allah, kenapa begini ya Allah? Bang Yanto, kenapa buru-buru Bang? Istri saya tuh mau melahirkan. Perutnya gede banget. Dia kesakitan di rumah. Saya sekarang mau ke rumah Pok Karsi. Maaf ya Bang, Mpok Ayu waktu itu ketemu sama Ayet di pasar. Terus bilangnya sebulan lagi kok udah mau lahiran Ajib Bang. Saya juga nggak tahu. Nanti tanya aja sama Pok Karsi ya. Dia pasti lebih tahu. Nadine, saya mau minta tolong sama kamu ya. Tolong temanin istri saya ya. Kasihan dia sendirian. Ya? Oh, iya Bang. Terima kasih. Masya Allah, Mpok Ayu. Mpok Ayu, ketahan iya. Suami Mpok lagi panggil Mbok Karsi. Ada apa Nadine? Gak ada apa-apa Mpok. Tunggu iya Pok. Bentar lagi kita tunggu Mbok Karsi iya Pok. Gimana Pok? Oh, ini udah saatnya mau melahirkan. Nggak bisa ditunda lagi. Nadine,
bantu saya ya ambilin baskom dan peralatannya serta anduk ya. Iya, Mbak. Sebaiknya kalian berdua keluar dulu ya. Saya akan bantu dia melahirkan. Iya, Mbak. Tadi yang aku rasakan di perut Mbok Ayu kok ada sesuatu yang aneh ya dengan bayinya. Ayo. Ayo, kamu pasti bisa ya. Ya. Ayo. Yang kuat. Sedikit lagi. Ayo. Ayo terus. Dorong dikit lagi, dorong. Ayo dorong. Ayo. Ada apa ini? Ya Allah, ada apa ini? Aku bisa merasakan ada yang gak beres. Mudah-mudahan Pok Ayu baik-baik aja. Ayo, sedikit lagi. Dorong ya. Ayo yang kuat. Sedikit lagi. Ayo. Allahu Akbar. Bayi sudah lahir. Astagfirullahaladzim. Mas, bagaimanapun dia anak kita, Mas. Bagaimanapun rupanya, dia itu titipan Tuhan untuk kita. Kita harus menerimanya dan kita harus mensyukurinya, Mas. Sayangi dia ya, Mas. Dia darah daging kita, Mas. Aku beri nama dia Dewi. Kamu setuju kan, Mas? Ada yang aneh dengan bayi ini. Dia seperti bukan bayi manusia. Tapi kalau dia bayi makhluk lain, kenapa bisa lahir dari Pok Ayu? Setauku, Pok Ayu itu orang yang sederhana dan soleha. Gak mungkin dia melakukan ritual-ritual yang mengakibatkan dia seperti ini. Laksmi, bulan purnama merah sudah tiba. Sebentar lagi, yang kita inginkan pasti tercapai. Sekarang juga, kita harus secepatnya mengambil jantungnya Fahrul. Kekuatan apa itu barusan? Sangat kuat sekali sampai bikin aku terpental. Serahkan jantungmu sekarang juga.
Kayak ada suara. Suara apaan ya? Wah! Dio! Dio! Ya Allah, apa itu tadi? Kenapa kekuatannya begitu dahsyat? Kenapa aku bisa sampai terpental kayak gitu? Fahrul, apa dia baik-baik aja? Apa yang terjadi sama kamu, Fahrul? Nyi, tubuhnya benar-benar membatu. Terus bagaimana dengan jantungnya? Sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana kita bisa mendapatkan jantungnya kalau tubuhnya membatu seperti ini, Nyi? Aku juga tidak mengerti. Seharusnya mengambil jantung dia itu sangat gampang pada saat bulan purnama merah itu muncul. Maksudnya bagaimana, Nyi? Jadi ini kita gagal. Terus bagaimana ini, Nyi? Tubuh aku kenapa jadi batu? Sebenarnya apa yang terjadi? Dan kenapa juga roh aku keluar dari tubuh Dio? Oke. Ternyata mereka sudah gagal. Gagal apa, Kek? Mereka berdua dengan ilmu hitamnya ingin mengambil jantungmu. Tapi ternyata mereka gagal. Dan akibatnya kamu menjadi batu. Roh kamu keluar dari tubuh kamu dan pindah ke raganya Dio. Apa? Roh aku pindah ke jasadnya Dio? Iya. Apa setelah ini hari-hari aku bakal hidup di tubuhnya Dio? Dan aku bakal menjadi Dio? Ya. Apa aku nggak bisa kembali ke tubuh aku, Ki? Dan bagaimana caranya aku bisa kembali ke tubuh aku, Ki? Dan tubuh aku tidak membatu lagi, Ki? Bisa. Satu-satunya cara untuk dapat membebaskan dan mengembalikan tubuh kamu secara utuh harus mendapatkan air mata tulus dari cinta sejati. Tapi harus cepat. Jangan sampai terlambat. Memangnya kalau terlambat kenapa? Kalau terlambat, tubuhmu yang sudah menjadi batu itu akan hancur karena ilmu hitam. Dan mereka akan mengambil jantung. Tapi kayak aku tuh benar-benar bingung. Kenapa mereka sangat menginginkan jantung aku dan jantung aku bisa memberikan kekuatan kepada mereka? Karena kamu adalah laki-laki yang dicintai Ratu Ular, Fahrul. Suatu hari nanti kamu akan tahu jawabannya. Dio! 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 Bangun! Dio bangun! Dio! Bangun! Bangun Dio! Nyi! Nyi! Nyi gimana ini Nyi? Dio, bangun! Bangun Dio! 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 Dio bangun! Bangun! Kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kamu baik-baik aja. Baik-baik aja. Cuma
agak sedikit pusing aja. Oke. Aku betul-betul nggak ngerti. Kok Fahrul bisa jadi patung dan kita gagal? Memangnya dalam tubuh yang sudah membatu seperti itu masih ada jantungnya? Ya memang harus begitu. Karena jantung itu tertutup oleh tubuh yang membatu dan tidak akan bisa dipecahkan. Pasti ada caranya untuk mengambil jantung itu dari tubuh yang sudah membatu. Aku harus cari tahu bagaimana caranya. Nah, sambil aku mencari tahu, Nadine tidak boleh tahu kalau Fahrul ada di sini. Dia pasti akan ke sini untuk membantu Fahrul. Ini tugas kamu, Nyi Lenyi. Gimana caranya supaya Nadine tidak ke sini dan mengambil Fahrul? Aku di tubuhnya dia. Tapi kenapa di kaca ini wajah aku? Jangan bingung, Fahrul. Kaca itu tidak berbohong. Dia itu akan menampakkan bayanganmu yang asli. Jadi, kamu harus hati-hati. Kalau ada orang yang melihat bayanganmu tidak sama dengan tubuhmu, maka akan menjadi masalah. Maka dari itu, hindari cermin. Satu lagi, Fahrul. Saat dia tidur, rohmu akan bebas bergerak dan tidak ada yang bisa melihatmu. Cinta sejatimu harus dapat menemukan tubuhmu yang membatu dan harus menangis untukmu. Maka semuanya akan kembali. Satu hal lagi, Fahrul. Kamu tidak boleh memberitahukan bahwa kamu itu Fahrul. Dan tidak boleh ada yang tahu di mana kamu. Kamu boleh memberi petunjuk. Karena kalau tidak, tubuhmu itu akan hancur. Iya, Kek. Untuk Nadine. Aneh. Dari siapa ya? Nadine, aku pamit ya sama kamu. Aku mau pulang kampung. Aku udah malas ada di kampung ini dan dekat-dekat sama kamu.
Jadi mulai sekarang kamu gak usah khawatir dan gak usah cari aku lagi. Pasti Nadine marah kepada Fahrul gara-gara surat palsu yang aku buat. Dan dia tidak akan mencari Fahrul lagi. Dengan demikian, aku sangat gampang mengambil jantungnya. Bagaimana aku harus bersikap pada Nadine? Dia pasti langsung menyangka aku ini Dio. Tapi bagaimana caranya aku memberi dia petunjuk? Berhenti! Wah! Rasain nanti bukan warung. Yang rusuh mau ngapain lagi lu ke kampung gua mencari gara-gara gua hantem lo. Lu kesini mau nantangin kita. Pergi lo sana. Ini saya apa? Enggak. Aku nggak boleh bilang siapa aku sebenarnya. Tubuh aku bisa hancur. Ngomong lu ditanya sama orang tuh gua gebukin baru tahu lo. Lu diam aja, mau ngomong apa ya? Saya apa? Nya, buat warga. Ngomong aja nggak jelas. Saya minta maaf nih sebelumnya. Saya janji nggak akan bikin kerusuhan lagi di sini. Alah, sama. Aja dia. Rusuh juga rusuh. Saya minta maaf. Dari zaman Belanda sampai zaman sambar Belanda yang namanya doyan rusuh, yang rusuh kagak mungkin, tobat. Kagak bisa insaf. Tolong aja, tepu lo. Beneran kali ini, beneran. Sumpah, Be, sumpah. Beneran apa? Janji, Be. Saya nggak akan bikin rusuh lagi, Be. Ya? Lo baik omong dia nih, Be. Kita usir aja. Ayo. Apa benar Fahrul nulis ini semua? Apa benar dia nggak mau deket-deket aku? Nadine. Kamu ngapain ke sini? Kamu kan pamit sama aku pulang kampung. Oh. Aku tahu. Kamu mau bikin aku marah kan? Iya kan? Kamu mau bikin aku kesel, sakit hati sama kamu. Ini apa maksudnya? Nih, baca. Apa? Nadine melihat aku sebagai Fahrul. Ngapain bikin surat kayak gitu? Kamu cuma mau bikin aku kesel kan? Marah kan? Sakit hati kan? Fahrul, jawab. Nadine, kamu jangan menghayal. Itu masih Dio, bukan Fahrul. Dio gimana, Bu? Jelas-jelas ini Fahrul. Nadine, itu Dio. Coba lihat mata kamu sambil melotot. Iya, Nadine. Ini aku Dio. Emang ada kemiripan sama Fahrul ya? Nadine, kamu jangan menghayal. Kamu kangen ya sama Fahrul ya? Ingat Nadine, Fahrul itu sudah pindah dari kampung kita. Kamu move on, Nadine. Masa sih sampai aku segitunya? Oke, aku butuh bantuan kakek. Ada apa, Fahrul? Oke, aku benar-benar bingung. Kenapa Nadine bisa melihat aku dalam kondisi seperti ini? Sedangkan orang yang lain melihat aku Dio. Kamu tahu, Fahrul, bahwa cinta bisa melihat tanpa mata. Tapi cinta sejati
bisa dilihat dengan mata hati. Bagaimana kalau Nadine ternyata adalah cinta sejati aku? Dan bagaimana juga caranya aku memberikan dia petunjuk? Laksmi, kita menunggu jam pasir itu berhenti. Setelah itu, saatnya kita mengambil jantung si Fahrul. Aku sudah nggak sabar untuk mendapatkan jantung itu. Kekuatan itu akan menjadi milikku. Nadine, aku kangen sekali sama kamu. Dan aku juga pengen kembali membantu kamu di kios. Dan kita berantem hal yang gak penting. Kamu apa-apaan sih? Pergi! Apaan sini? Sana, pergi! Ngapain kamu masuk ke kamar aku? Nadine bisa lihat aku. Bukannya seharusnya dia nggak ngelihat aku? Nya! Babe, ada Fahrul di kamar Nadine. Nya! Lu ada apaan? Lu teriak-teriak ada apaan? Lu kagak ada apa-apa, ada apaan? Emangnya ada apa Nadine? Genderuwo, setan, maling, rampok. Ada apa sih Cita emangnya? Aduh jantungan nih denger lu teriakan. Ada apa sih? Hah? Ya teriak paru-paru segala rumah mana ada, kagak ada, cuma lu sendiri di rumah. Ngigo lu. Iya. Itunya si Fahrul tiba-tiba masuk ke kamar Nadine asal main nyerobot aja mau cium Nadine-nya. Mana kagak ada. Mana sih? Muka lu yang ada. Lu kangen ya? Ya Allah, sampai ke bawah mimpi gitu. Kalau enggak tuh ya, si Fahrul kali tuh lagi kangen sama lu. Kan katanya ya, kalau kita mimpin orang, itu artinya orang itu lagi kangen, lagi inget-inget lu gitu. Ya. Iya, kata orang tua mah begitu emang lu. Siapa juga yang kangen sama Fahrulnya? Jelas-jelas Fahrul tutunya di belakang pintu. Itu dia di pojok ininya. Kagak ada si Fahrul. Tuh cuma ada tuh tembok sama pintu doang. Iya, yang ada gembok. Gila, lu tega banget lu. Air, kasihan ini kita. Iya, gua monyong begitu. Buru. Ya. Mana sih nenek orang anak ngigo. Suruh ambilin air, emang kan sapi kali gelondongan. Nya, Nadine tuh gak berhayalnya. Emang ada Fahrul di sini. Itunya masaknya gak lihat. Nadine kagak ada. Di mari tuh cuma ada lu sama Cicak sama Bata. Kagak ada siapa-siapa. Ih. Nih, air nih. Nih, tinggal. Mau minum air segitu banyak lu bakal apaan lu? Dukun lu. Anak lu dicipratin. Apaan sihnya? Kok dingin taunya? Iya. Biar lu sadar, biar lu tuh kagak stresan sama si Fahrul. Fahrul tuh udah pergi, kagak ada. Ya, Aik kagak menghayalnya. Aik bener-bener memang ada Fahrul dan lihat Fahrul. Udah, sekarang lu tidur deh. Sebelum tidur lu berdoa biar kagak mimpi lagi. Mimpi buruk atau mimpiin si Fahrul. Lu teriak-teriak lagi. Ini apa sih? Ya. Betul lu main bola. Oh, begitu nih. Gue jadi inget waktu lu jatuh cinta sama gue. Ya, kagak usah ngomongin gue. Ya, tidur dah. Bro, nih, beneran nih. Ayo. Ternyata dia memang gak ada. Apa bener ya yang semua orang bilang? Kalau aku begini karena aku belum bisa merelakan Fahrul pergi. Mungkin aku harus ikhlas kalau Fahrul udah gak ada lagi.
Aku harus bisa melupakan Fahrul. Bukannya itu semua akan lebih bagus kalau aku bisa melupakan dia. Jadi hidupku tenang. Kesian Nadine. Gara-gara aku dia disangka stres. Bukannya seharusnya dia nggak bisa ngeliat aku. Tapi kenapa Nadine bisa lihat roh aku ya? Waktu aku di tubuh dia lihat aku. Sekarang roh aku juga dia bisa ngeliat. Yuk, ini anak kamu. Iya Bu, namanya Dewi. Dewi, ayo salam sama Tante. Bukannya kamu baru lahiran seminggu. Kok anak kamu udah segede gini kayak umur 7 atau 8 tahun? Mukanya juga nggak mirip sama kamu atau Yanto. Enggak yuk, maaf ya, anak kamu kok gede banget sih? Saya tahu Bu, Dewi memang beda. Tapi saya sayang sama Dewi. Saya maklum sih, ibu-ibu semua pasti aneh melihat Dewi. Tapi Dewi, itu titipan Allah kepada kami. Jadi kami, saya, dan Mas Yanto harus menjaga Dewi dengan baik-baik. Mudah-mudahan semua orang tidak menilai sesuatu dari penampilan luarnya saja ya Bu. Karena Dewi ini anak yang baik Bu. Saya sayang sekali sama Dewi. Buat saya, Dewi istimewa. Dan semua makhluk Tuhan istimewa. Bu, aku mau itu, Bu. Apa sayang? Bu, aku mau itu. Dewi. Bu, sebentar ya, saya pamit dulu. Dewi. Kenapa sih? Dek, Dek. Dewi. Bu, aku mau yang itu. Astagfirullahaladzim. Dewi. Ibu, aku bukan yang itu, aku mau yang itu. Yang itu. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar lo. Mungkin gua kalau begini. Ganti lo, ganti. Ayo. Ganti. Kurang ajar lo ya. Apa-apaan ini? Bisa rugi gua kalau begini. Ganti nggak lo? Ganti nggak? Astagfirullahaladzim. Dewi. Nah, udah nak. Udah ya selesai sayang yang ini ya. Kita main ke rumah aja yuk. Mas maaf ya Mas ya. Tolong. Enggak bisa seperti ini terus. Aku harus marahin Dewi. Kalau aku diem aja, dia bisa-bisa makin jadi. Iya, aku harus marahin Dewi. Dewi, Ibu mau bicara sama kamu. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini? Ayo. Astagfirullahaladzim. Dengarkan aku. Kamu gak boleh marahin Dewi. Gak boleh sekalipun. Kamu harus turuti semua keinginannya. Harus. Dengar kamu. Baiklah. Aku akan ikuti semua permintaan kamu. Bu, bangun, Bu. Bu. Bu, bangun, Bu. Bu, bangun, Bu. Apa nak? Ya Allah. Duh, Ibu aku lapar, siapin makanan dong. Iya nak, sebentar nak. Kamu mau apa sayang? Makan Bu, aku lapar. Kamu lapar? Iya. Ya udah sebentar ya, Ibu akan siapin makanan buat Dewi. Ya. Dewi duduk dulu ya sayang. Bu. Sebentar ya sayang. Ya. Ibu akan siapin makanan buat Dewi.
aku masih lapar. Ya sudah, tunggu sebentar ya. Ibu akan siapkan apapun yang Dewi mau. Sebentar ya sayang ya. Ya buruan Bu. Bapak ngapain ajak Dewi ke sini? Lihat tuh kambing. Bapak perlu duit. Bapak mau jual tuh kambing. Tapi kambing itu diikat pakai tali. Kamu kan sakti. Tolong Bapak dong. Curi tuh kambing buat Bapak. Ayo. Udah lagi. Ayo, Dewi cepat dong. Ayo cepat. Hebat kamu Dewi. Makasih ya. Yuk kita pergi ke sini yuk. Yuk. Nih, lunas ya. Nah, kasih ya. Sekarang tuh kambing naikin ke pickup. Dewi. Baik. Itu kambing kok nurut? Emang diajarin? Atau jangan-jangan itu kambing yang kejadian? Wah, enggak Pak. Anak saya memang gini Pak. Saya juga nggak tahu. Semua binatang ngikut sama dia Pak. Udah, pamit dulu ya. Ya, kasih Pak ya. Ya. Deal ya. Hebat Dewi. Berkat kamu, Bapak jadi punya uang banyak. Ya udah. Sekarang kita pergi ya. Mau kemana Pak? Ya udah ikut aja. Ayo, ikut Bapak. Nih Pak, kasih ya. Oke. Dewi, Bapak butuh bantuan kamu lagi sekarang ya. Mau berapa? Kita harus balik sekarang. Tuh uang banyak. Masya Allah, Mas. Kita punya uang kok, Masya Allah. Kamu nggak senang? Mas, jangan gunain uang itu, Mas. Itu kan uang haram. Dewi pasti bukan manusia biasa. Jadi-jadian dia mah. Benar. Setuju. Kita usir aja dia dari kampung ini, ya nggak? Berapa lama lagi aku harus bersabar seperti ini? Akan ada hari di mana kamu akan membunuh semua orang dan menguburnya hidup-hidup.